Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Jumpa lagi bersama saya pada acara Today's Sermon. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, baik kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu hari ini Tuhan atas anugerah kasih setia Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan urapi juga semua sidang pendengar-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Today Sermon hari ini kita akan membahas Mazmur pasal 39 ayat 13 sampai ayat 14. Alkitab memberi judul doa minta tolong. Ayat yang ke-13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangmu. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya memberi tema judul Menangis di dalam Tuhan. Kita orang Kristen seringkali tanpa disadari kita hidup dengan sebuah mitos kecil yang kita taruh di dalam benak kita. Termasuk itu membentuk ekspektasi atau harapan terhadap hidup ini, dan bagaimana hidup ini harus kita memperlakukan. Mitos kecil ini adalah kalau saya orang yang baik, tutur kata saya baik, menjaga perilaku yang baik, berelasi dengan orang baik, dengan orang-orang lain juga baik, maka hidup saya akan menerima perlakuan yang baik. Itulah sebabnya ketika sesuatu yang buruk terjadi, sesuatu yang menyakitkan terjadi, sesuatu yang membuat kita menderita terjadi, otomatis dalam pikiran kita, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan hidup saya. Kenapa demikian? Karena kita tahu dengan mitos kecil itu, kalau saya baik, maka hidup
akan bersikap baik kepada saya. Kalau saya tidak menyakiti orang lain, maka hidup tidak akan menyakiti saya. Kalau saya tidak merugikan orang lain, maka hidup saya tidak akan dirugikan. Demikian seterusnya. Mazmur 39 merupakan suatu mazmur ratapan yang diberi judul doa minta tolong. Dan doa ini dinaikkan oleh pemazmur ketika dia mengalami kesukaran, kesulitan, dan situasi yang menyesakkan hidupnya. Namun di akhir dari doanya, pemazmur tidak mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Mazmur yang senada dengan ini juga adalah Mazmur 88. Sebuah mazmur yang kalau kita baca dari awal sampai akhir, tidak ada jawaban doa bagi seruan sang pemazmur. Yang waktu itu dia juga mengalami keadaan kesesakan. Di dalam kedua mazmur ini, Mazmur 39 dan Mazmur 88, pemazmur tidak mendapatkan jawaban atas doanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 39 ayat 13 sampai 14 yang kita renungkan ini menutup doa itu dengan kegelapan, yang berarti tidak ada menemukan harapan, tidak menemukan jawaban atas doa. Dan bahkan Daud berdoa, dikatakan di dalam ayat yang ke-14, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum pergi dan tidak ada lagi. Sebagai perbandingan, Mazmur 17 juga merupakan mazmur seruan di dalam kesesakan, di dalam keputusasaan, di dalam penderitaan. Tetapi saudara lihat bagaimana mazmur ini berakhir di ayat 15, katakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu. Jadi meskipun di dalam penderitaan, meskipun di dalam kesukaran, kesesakan, diperlakukan tidak adil dan diburu secara tidak bersalah, tetapi doa itu diakhiri dengan doa kemenangan. Kenapa doa pemazmur tidak ada jawaban di dalam Mazmur 39 ini? Padahal pemazmur dalam keadaan yang menderita, mengalami kesukaran, kesulitan, situasi yang menyesatkan, disertai dengan tangis dan air mata. Dan semuanya itu bukan karena dosa-dosanya. Apa yang kita bisa pelajari dari mazmur ini dalam kaitannya dengan masa sekarang? Ada 3 hal yang dapat saya bagikan dan menjadi perenungan kita. Yang pertama, menangis di dalam Tuhan berarti harus dilakukan dalam kesadaran realisasi akan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita cermati ayat ke-14, tidak sepatutnya dan juga tidak selayaknya pemazmur berdoa minta supaya mengalihkan pandangan Tuhan atas dirinya sehingga ia bersuka cita sebelum ia pergi dan tidak ada lagi. Artinya Daud mau mengatakan, sukacitaku adalah kematian, bukan pertolonganmu. Karena pemazmur tidak mendapatkan jawaban atas doanya, yang menjadi pertanyaan, kenapa mazmur yang semacam ini ada di dalam Alkitab? Mazmur ini mau membuktikan dalam tekanan hidup, dalam kesesakan, dalam penderitaan yang berat, dalam keputusasaan, kita bisa melihat realisasi dari kasih karunia Tuhan. Maksudnya, Tuhan itu bukan hanya Tuhan bagi orang yang keadaan hidupnya baik-baik saja, atau
dalam kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu tetap Tuhan bagi orang yang berbeban berat. Tetap Tuhan bagi orang yang dalam keputusasaan. Tetap Tuhan bagi orang yang menyalahkan Dia. Tidak ada tempat di mana Tuhan dapat kita lihat kebesaran kasih karunia-Nya selain daripada tempat genangan air mata, selain tempat di mana ada kegelapan, kesesakan. Tuhan mau mengajar umat-Nya untuk melihat kasih karunia-Nya di tempat-tempat penderitaan, di tempat-tempat kegelapan, di tempat keputusasaan, dan akan semakin indah kasih karunia dapat kita lihat ketika air mata tidak berhenti menetes dari mata kita. Yang kedua, menangis di dalam Tuhan berarti harus dilakukan dalam visi kepada salib Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengerti keputusasaan, sangat mengerti kegalauan kita, sangat mengerti keterhilangan kita. Karena 2000 tahun yang lalu Allah Bapa telah mengutus anak tunggalnya menjadi manusia. Dan Dia bukan hanya hidup dalam segala keterbatasan, tetapi klimaks dari kehidupannya adalah penderitaan, diolok, ditampar, dipaku di salib, mati secara terhina di atas Kalvari. Dan ketika anak tunggal Allah di atas kayu salib itu, Dia berseru-seru dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada saat sang anak berseru demikian, sang bapa menumpahkan seluruh cawan murka, cawan keadilan itu ditimpahkan atas anak tunggalnya, supaya hari ini ketika saudara dan saya mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan yang tidak habis-habisnya, saudara dan saya berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah Bapa tidak lagi memalingkan wajahnya daripada kita, karena 2000 tahun yang lalu Bapa telah memalingkan wajahnya dari anak tunggalnya. Semua yang menjadi alasan Tuhan harus meninggalkan kita telah ditanggung dan dipikul dan dibayar lunas oleh anak tunggalnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga, menangis di dalam Tuhan berarti mendoakan air mata kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, Mazmur 39 bukanlah sekedar puisi saja, tetapi merupakan suatu doa di mana kita bukan hanya mendoakan sukacita, kesehatan, kebutuhan keluarga, jemaat, suami atau istri, anak-anak, dan bangsa kita, tetapi air mata kita juga harus didoakan kepada Tuhan. Ayat 13 mengatakan, "Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku." Apa yang terjadi ketika kita mendoakan air mata kita? Yang pertama, mendoakan air mata kita akan menjauhkan kita dari sikap tendensi mengasihani diri. Saudara, orang yang bersedih, orang yang berputus asa, orang yang ada di dalam kepahitan cenderung menjadi orang yang mengasihani diri, di mana mempresentasikan dirinya seakan-akan dialah yang paling bersusah. Setiap kali ketemu dengan orang lain, dirinya lah yang paling susah. Orang yang mengasihani diri, bukan hanya dialah yang paling susah, dan semua orang lain menjadi penyebab kesusahannya. Jadi bukan hanya mengasihani diri sendiri, tetapi
melemparkan kesalahan itu kepada semua orang. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendoakan air mata kita. Air mata yang tumpah itu hanya ditaruh di dalam kirbat manusia, bukan di dalam kirbatnya Tuhan. Dan ketika kita menaruh air mata kita di dalam kirbat Tuhan, Tuhan memandang rendah. Tuhan tidak memandang rendah air mata kita. Mendoakan air mata akan menolong kita untuk tidak jatuh ke dalam pengasihan diri dan menyalahkan semua orang lain. Pemazmur sadar akan betapa beratnya hidup ini. Hidup ini memang akan ada penderitaan, kesesakan, namun air matanya dia doakan kepada Tuhan. Mendoakan air mata membuat kita semakin serupa dengan Yesus, di mana tidak pernah menyalahkan orang lain, tetapi dia mendoakan kepada Bapa sehingga Yesus dapat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yesus melihat kebutuhan akan pengampunan, bukan kebutuhan menyalahkan orang lain. Itulah yang terjadi pada kita setiap kali terjadi kesulitan, kesesakan, keputusasaan, bahkan kematian sekalipun. Air mata kita tumpah dan marilah kita mendoakannya sehingga kita dilepaskan dari pengasihanan diri dan semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Demikian renungan hari ini bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah-Mu, di mana kami boleh menyampaikan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.